Hai, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 22 November tahun 2020. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah ini. Dan saya sudah mengambil satu kartu dari Rumi Oracle untuk memulai bacaan hari ini. Kita lihat gambar merahnya, Sacred Phoenix Heart. Sacred Phoenix Heart. Phoenix adalah hewan mitologis untuk menggambarkan sesuatu yang sudah pernah mati, sudah menjadi abu, sudah sepertinya tidak ada sisanya sama sekali, itu bisa bangkit kembali. Karena dia membawa motivasi yang begitu besar dan ini sacred. Dan kita bicara sebenarnya memang hewan mitologi, berarti tidak ada dalam kenyataannya, atau who knows. Kita bicara tentang hati kita, dimana kita mungkin pernah merasa hancur, lebur, rasanya kita gak mungkin lagi akan jatuh cinta, mulai mencintai sesuatu, menyerahkan hati kita untuk sesuatu yang begitu kita puja. No, not anymore, mati. Tapi buktinya toh dia bisa tumbuh dan berkembang lagi. Kenapa? Karena under the cover of blood, bayangkan kita dalam kondisi terluka, jadi kita tuh rasanya udah habis-habisan, darah kita sudah habis ya, ditandai dengan kondisi rasanya sudah mati, udah nangis juga udah habis lah air mata, darahku juga udah habis, udah gak bakalan lagi. Tapi ini tentu saja kiasan ya, kiasan bahwa hati kita udah begitu hancur, tidak ingin mencintai lagi. Cinta kemudian tumbuh lagi di dalam taman mawar. That is so beautiful, no? In total faith, dengan keyakinan yang begitu total. Cinta itu seperti memberi bimbingan kepada pencinta, every lover, to the garden of the heart. Reason says, the world is limited in 6 directions. There is no way out. Love says, there is a way and I have traveled it many times. Jadi buat cinta, hidup lagi itu adalah satu keniscayaan. Sementara logika kita berpikir nggak lagi, no way. Ya, tapi tidak ada yang bisa menebak cinta, dimana cinta jika menemukan jalannya kembali dia akan muncul. Well, pernah mati. Dan mungkin karena kita membiarkan berproses, maka kita mendapatkan juga pada akhirnya pemberian terindah tentang cinta dan kita komit pada cinta tersebut. 3 kartu ini cantik sekali, apalagi setelah membaca satu kartu Rumi sebelumnya, begitu sangat mengkonfirmasi semua cerita tadi. Sisterhood of the Rose, dan rose-nya ini 2 kali ya keluar kata rose. Biasanya kalau ada yang berulang dalam satu bacaan, terutama dari pengalaman saya, biasanya kita perlu memberi penekanan. Entah kenapa bunga mawar hari ini, dan bunga mawar memang ini digambarkan dengan bunga tulip ya, but anyway, close enough, no? Beauty and devotion, priestess, mystic, teacher. Yes, seeding light in consciousness all over the earth. A cross-section in ancient lineages. It is the path of devotion and beauty. Rasanya ini tentang cinta, dan ini energi feminin yang begitu kental, dimana energi feminin bicara tentang cinta, compassion, nurturing, semua yang membuat menjadi tumbuh. Bulan masuk ke Pisces, priestess, spiritualitas. Ketika kita bicara tentang spiritualitas, kita bicara tidak seperti logika. Tadi digambarkan dalam kartu Rumi adalah dunia, the world is limited in 6 direction. There is no way out. But that's wrong, ya. Tapi itu salah, karena ternyata kalau itu adalah tentang cinta, tidak ada yang tidak mungkin. Dan energi Pisces sebenarnya menceritakan hal tersebut, ketika tidak ada yang terbatas kalau kita punya keyakinan.
Ya, tapi ini memang levelnya bukan level keseharian. Artinya gini, orang yang punya keyakinan atas sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu karena dia sudah pernah melewati semua kemungkinan yang ada di dunia dengan cara logika dan tetap tidak berhasil. Kalau dari awal dia tidak mencoba, tidak ada yang diupayakan, kemudian berharap magic, berharap keajaiban, itu bukan level yang sedang dibicarakan pada hari ini, ya. Dan bulan itu square dengan matahari yang persis di 0 derajat masuk ke Sagittarius. Ini energinya juga baru mulai masuk, ya. Saya tidak memperhatikan kemarin tanggal 21. Iya, tanggal 21 matahari masih ada di Scorpio, tanggal 22 matahari sudah ada di Sagittarius. Berarti kemarin dan hari ini ada perubahan energi yang cukup besar karena matahari kan menerangi. Ya, jadi ini memang ada pergeseran energi mulai dari energi yang agak tidak diketahui. Jadi yang namanya dark, gelap itu belum tentu berarti negatif, tetapi belum diketahui, masuk kepada Sagittarius, di mana kita seperti ingin melihat ke masa depan. Kita ingin belajar sesuatu yang baru, kita ingin ekspansi. Dan ekspansinya karena dia square dengan bulan di Pisces, mungkin itu jauh sampai hal yang rasanya buat orang lain mendengarnya absurd, aneh. Tapi energinya memang itu adanya, aneh. Bulan juga trine dengan Venus yang ada di 0 derajat masuk ke Scorpio, maka memang apapun yang berharga, harta apapun itu memang masih belum terlihat. Tapi anyway, kita mempraktekkan apa yang disebut dengan angan-angan, impian. Rasanya hari ini itu yang ingin kita lakukan sekarang. Mengangankan sesuatu yang mungkin kita pikir tidak pernah mungkin akan terjadi, tapi kita nggak tahan untuk terus memimpikannya. Jadi itu kan sesuatu yang kita tidak bisa tahan terus memimpikan. Itu seperti ada yang berteriak dari alam bawah sadar kita untuk mengingatkan, hey, kamu harusnya jalannya ke sana. Kadang kita memperhatikan, kadang kita menggunakannya hanya sebagai hiburan, tetapi itu adalah sesuatu yang hidup di alam bawah sadar kita. Three of Swords, apa artinya Three of Swords? Kita lihat dari yang belakang, love, sorrow, betrayal, necessary sacrifice. Oke. Ini yang paling sering kan kita sebut sebagai sakit hati, merasa dikhianati, tapi saya melihat ini bukan hal yang sepenuhnya negatif. Tapi ada sesuatu yang memang perlu untuk kita lepaskan, atau kita menerima informasi yang biasanya tidak mungkin kita dengarkan. Jadi Three of Swords tidak selalu berarti negatif, dan saya mencoba membaca hari ini bukan sebagai betrayal, karena sebenarnya kita sedang fokus pada hal yang kita sudah ketahui dan udah jelas tidak berhasil. Jadi pada saat ini situasinya adalah kita diminta untuk melihat cara berpikir lain yang tadinya kita tidak pernah pertimbangkan. Oke, dan kalau kita lihat Sacred Phoenix Heart itu, ya mungkin ya matinya tadi. Mungkin Three of Swords mengatakan bahwa justru dengan pengkhianatan, katakanlah saya bicara pengalaman beberapa orang yang dikhianati kemudian cinta itu mati, dan pada saat ini masih sangat bersedih, masih melihat itu sebagai satu-satunya cara. Hari ini sebenarnya dimungkinkan, kan kita balik tantangan kita menjadi peluang. Peluangnya adalah kita melihat itu sebagai satu titik di mana kita perlu memperhatikan arah yang berbeda. Karena begitu kita melihat yang 2 cups, bukan yang 3 cup udah jatuh, maka di sini kita akan bisa melihat bahwa di situ ada jalan baru yang punya compassion juga. Ini saran, King of Wands. King of Wands adalah orang yang sangat optimis, dan dia akan mengerjakan semua secara strategis apa yang sudah menjadi keharusan. Dia bukan orang yang pertama memikirkan bagaimana caranya, tetapi dia yang memastikan tujuannya berhasil, apapun harganya. Tapi mungkin hari ini kita belum mampu untuk melihat hal tersebut.
kita masih terpaku pada masa lalu, walaupun sebenarnya semua kartunya mengatakan bahwa yes, you are going to live again, tapi memang diawali dengan mati. Karena yang masih di pikiran kita adalah matinya, kita belum bisa melihat mawarnya. Kalau kita sudah mampu menemukan mawarnya, maka dimungkinkan kita untuk membuat satu hubungan baru. Oke, messages from spirit. Untuk menutup bacaan hari ini, when you are in the present moment, you will be fully present for your loved ones and yourself. Oke, kita ambil saja dulu. Saya akan melihat dari guiding light 5 kartu. Divine channel. Situasinya, you are a divine channel. You walk with your guides and angels to deliver messages that assist others in spiritual path. Challenges-nya adalah life force energy. It is time to engage in activity that rejuvenate your mind, body, and soul. Solusinya adalah rise above. Advice-nya, align with your wholeness. You are not your illness, symptoms, or habits. You, the person, is always whole and perfect. Outcome-nya adalah inner guidance. Ya, jadi kalau saya pikir ini adalah tentang bagaimana kita mencoba untuk hidup kembali setelah mati, dan matinya itu dalam kondisi yang kita merasa terlukai. Tapi please, hari ini coba lihat arah yang berbeda. Lihat semua kesukaran itu sebagai satu pertanda ada arah lain, di mana di situ akan ada jalan baru yang membawamu ke Rose Garden. Jadi sekarang kita berpikir kalau teman-teman yang masih di dalam nuansa sedih, marah, terluka, ingatlah bahwa itu menunjukkan kalau kamu berada di situ terus, kamu berada di taman berduri. Di luar sana ada taman mawar, tapi pertama kamu harus keluar dari taman berduri. Cuman kan kita terbiasa berada di taman berduri, kita pikir kita akan baik-baik aja di situ, somehow durinya bisa berubah menjadi mawar. Enggak, kita yang harus keluar dari situ dan mencari jalan ke arah taman mawar. Tapi untuk mendapatkan alasan tersebut, alasan keluar, pertama kita harus dilukai dulu. Karena kalau kita tidak terluka, kita keenakan berada di taman berduri. So leave, tinggalkan taman berduri dengan penuh kesadaran mencari jalan ke taman mawar. Dan itu guidance-nya datangnya bukan dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Ketika kita punya keyakinan bahwa hati kita, bahwa kita pantas mendapatkan cinta, cinta yang penuh, cinta yang membuat kita merasa utuh, dan bahwasanya kita itu tidak seperti apa yang dikatakan mereka. Katanya kita orang yang begini, orang yang begitu. Enggak, kita bukan sakit kita bukan kelemahan kita adalah makhluk yang utuh. Dan itu tidak akan bisa dicapai kalau kita berada di taman berduri yang selalu membuat kita merasa yakin bahwa kita tidak utuh, yang meyakinkan kepada kita bahwa kita bukan apa-apa kalau kita keluar dari taman berduri. Oke teman-teman, inner guidance ini adalah yang terpenting untuk hari ini. Dan percayalah, setelah mati, setelah menjadi abu, hati kita terluka penuh dengan darah, somehow cinta akan menemukan jalannya mengarahkan kita kepada taman mawar. Dan itu adalah inner guidance. Kata hati kita, hati nurani kita yang datangnya adalah pembimbingan dari yang lebih tinggi. Hari ini kita bermimpi tentang taman mawar. Just do it. Mimpikan tentang
Taman Mawar. Benita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.